Pernahkah kita berpikir, untuk kita mempertahankan hidup, banyak yang telah menjadi korban, tumbuhan yang harus dicabut untuk kita makan, hewan yang kita sembelih untuk protein, mereka yang mati hanya untuk mengenyangkan perut kita. Tapi begitulah kehidupan, dan kita bukan satu-satunya. Dalam arti yang luas, aktivitas organisme yang memakan organisme lain untuk tujuan nutrisi disebut predasi. Jauh sebelum kita bisa menikmati hidangan dari hewan yang kita masak, para mikroorganisme telah memulai untuk saling memangsa hingga menciptakan hubungan predasi yang membuat tekanan dan mendorong evolusi hingga ke tahap ini. Tapi bagaimana awal mula organisme mulai memakan organisme lain? Secara bahasa, kata predasi mungkin dapat dikaitkan dengan kata predator. Kita mungkin tidak asing dengan istilah itu, tapi apa definisi predasi itu sendiri? Sebagian besar orang mungkin membayangkan hewan pemburu seperti singa yang mengejar mangsa, hiu yang menyerang ikan, atau burung pemangsa yang mencengkeram buruannya. Namun, dalam perspektif evolusi, definisi predasi jauh lebih luas daripada sekedar hewan dengan gigi dan cakar tajam. Predasi mencakup berbagai bentuk interaksi ketika satu organisme memakan organisme lain hingga menyebabkan kematian mangsanya. Dan predator tidak harus berukuran lebih besar dari mangsanya, tidak harus berupa hewan, dan tidak selalu melakukan perburuan aktif. Organisme yang memakan makhluk hidup berukuran lebih kecil, sama besar, bahkan lebih besar, tetap dapat dikategorikan sebagai predator. Dengan definisi ini, predasi kemungkinan sama tuanya dengan kehidupan seluler itu sendiri dan telah muncul berkali-kali dalam sejarah evolusi. Bahkan jauh sebelum munculnya hewan, hubungan antara organisme yang memakan organisme lain sudah menjadi kekuatan penting yang membentuk arah evolusi kehidupan. Namun, tidak semua bentuk konsumsi organisme lain termasuk predasi. Hewan yang memakan daun, misalnya, tidak selalu dianggap sebagai predator karena aktivitas tersebut biasanya tidak langsung membunuh tumbuhan. Begitu pula dengan parasitisme, karena sebagian besar parasit mengambil nutrisi dari inangnya tanpa segera menyebabkan kematian. Sementara itu, pemakan bangkai juga berbeda karena organisme yang dikonsumsi sudah mati sebelum dimakan. Meski demikian, batas antara predasi dan interaksi lainnya tidak selalu jelas. Beberapa parasit pada akhirnya dapat membunuh inangnya. Organisme memakan tumbuhan dapat menyebabkan kematian tanaman, dan pemakan bangkai seringkali juga memanfaatkan organisme yang masih hidup. Di alam, satu organisme juga tidak selalu memiliki satu peran tetap. Spesies yang sama dapat bertindak sebagai predator, pemakan bangkai, parasit, sekaligus menjadi mangsa bagi organisme lain. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar organisme di alam memiliki batas yang kompleks dan tidak selalu dapat dipisahkan secara sederhana. Tapi, kenapa ada organisme yang harus memakan organisme lain, termasuk kita, juga melakukan hal tersebut? Organisme jenis ini disebut dengan heterotrof. Simpelnya, ia tidak bisa membuat makanannya sendiri, jadinya perlu memakan organisme lain. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan nutrisi. Hal ini adalah konsekuensi dari persaingan sumber daya dari para makhluk bumi untuk tetap hidup. Tapi, kembali ke judul video ini, dari mana asal usulnya? Pada masa awal bumi, sebagian besar kehidupan masih berupa organisme sederhana seperti bakteri dan arkea. Dunia saat itu didominasi oleh organisme prokaryotik, yaitu makhluk hidup bersel satu yang tidak memiliki inti sel. Ekosistem purba ini jauh berbeda dari dunia modern. Waktu itu belum ada predator, tapi bukan hidup kalau tanpa persaingan. Namun, pada masa awal ini, kehidupan tidak bersaing untuk saling memangsa, melainkan untuk memperoleh nutrisi dari kimia di sekitarnya. Tapi, apa yang makhluk-makhluk kecil ini makan? Dari zat dan unsur-unsur kimia itulah yang kemudian diolah menjadi nutrisi. Contohnya bisa melalui kemoautotrof, yaitu menggunakan bahan anorganik seperti hidrogen sulfida, belerang, besi, hidrogen, dan amonia, atau melalui fotoautotrof yang menggunakan cahaya. Kalau sekarang contohnya ada tumbuhan.
Namun, suatu bentuk evolusi kemudian muncul, di mana ada sebagian yang beralih. Mereka tidak membuat makanan sendiri, tapi berevolusi untuk memakan organisme lain agar memperoleh nutrisi untuk bertahan hidup. Ibaratnya gini, ketika yang lain sibuk membuat makanan dari bahan-bahan kimia di sekitarnya, tiba-tiba ada yang punya ide, daripada bikin makanan, mending kita makan yang bikin makanan. Tentu saja itu hanya penjelasan simpel. Ini sebenarnya hal dasar dari apa yang disebut relung atau ceruk ekologi, di mana organisme itu saling bersaing untuk mendapatkan nutrisi, dan nutrisi itu terbatas. Tapi untungnya, bumi ini menyediakan banyak bahan untuk dieksploitasi sebagai sumber nutrisi. Tinggal apakah ada yang mampu mensintesiskannya, atau secara simpel, mampu memanfaatkannya. Contohnya, ada batu, ada air, ada cahaya, semuanya terbuka untuk dimanfaatkan. Tapi sejauh ini, cahaya dan airlah yang bisa digunakan untuk sumber nutrisi, sementara batu sampai saat ini belum ada. Dengan konsep ini, miliaran tahun lalu, ada organisme yang menemukan keuntungan dengan memakan sesama organisme. Alhasil, terciptalah cikal bakal predasi. Tapi, seperti apa predator-predator pertama ini? Predator pertama tidak memiliki rahang, gigi, atau alat berburu. Mereka adalah organisme bersel satu yang mampu menangkap dan menelan organisme lain yang lebih kecil. Proses ini terjadi ketika sebuah sel membungkus organisme lain dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Interaksi ini menjadi awal dari hubungan predator dan mangsa, sebuah hubungan yang kemudian menjadi salah satu pendorong utama evolusi kehidupan. Namun, kapan dan seperti apa gambaran tepat soal awal mula ataupun bentuk predator paling pertama tentu sulit kita ketahui. Tapi yang sudah jelas, pasti pernah ada suatu masa ketika kehidupan memunculkan evolusi di mana ada organisme yang memakan organisme lain. Tapi bagaimana kalau dari catatan fosil? Meskipun predasi kemungkinan telah berlangsung sangat lama, membuktikannya melalui fosil bukanlah hal yang mudah. Karena itu, sebagian besar bukti awal predasi berasal dari petunjuk yang tidak langsung. Salah satu petunjuk berasal dari perubahan komunitas mikroba purba. Selama miliaran tahun, lautan didominasi oleh lapisan mikroba yang membentuk struktur bernama stromatolith. Namun, keberadaan organisme pemakan mikroba secara bertahap mulai mengubah ekosistem tersebut. Penurunan keberlimpahan stromatolith pada akhir Proterozoikum sering dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas organisme pemangsa mikroba, meskipun hubungan ini masih memiliki beberapa perdebatan. Petunjuk lain berasal dari kelompok mikrofosil bernama Acritarch. Diversifikasi Acritarch dengan bentuk yang lebih kompleks selama Neoproterozoikum dianggap dapat mencerminkan meningkatnya tekanan predator. Beberapa organisme mulai mengembangkan struktur seperti duri atau pelindung sebagai kemungkinan respon terhadap ancaman pemangsa. Coba kita melihat ke diri kita sendiri, karena salah satu kelompok yang memainkan peran penting dalam perubahan ini adalah eukariota. Berbeda dengan prokariota, eukariota memiliki inti sel yang kelak melahirkan organisme yang lebih kompleks lagi. Evolusi eukariota sendiri kemungkinan berkaitan erat dengan interaksi predator dan mangsa pada tingkatan sel. Asal-usul sel eukariotik yang kurang terdefinisi dengan baik hingga sekitar 2, miliar tahun yang lalu berdasarkan bukti geokimia, kemungkinan besar merupakan hasil akhir dari predasi di antara prokariota. Contohnya teori evolusi modern menunjukkan bahwa beberapa komponen penting dalam sel eukariota seperti mitokondria dan kloroplas kemungkinan berasal dari organisme prokariota yang pernah ditelan oleh sel lain, tetapi kemudian alih-alih tercerna, ia malah bertahan hidup dan membentuk hubungan simbiosis. Hal ini dapat kita temukan pada tumbuhan. Sekarang mungkin tumbuhan termasuk ke dalam organisme autotrof yang menghasilkan makanannya sendiri. Tapi salah satu teori mengatakan miliaran tahun yang lalu ada sel yang memakan sianobakteri, namun bukannya dimakan, keduanya malah bersimbiosis yang akhirnya memunculkan cikal bakal sel tumbuhan. Ini menjadi contoh, bisa jadi salah satu inovasi terbesar dalam sejarah kehidupan mungkin berawal dari sebuah peristiwa predasi. Siapa sangka muncullah predasi kemudian mengubah seluruh aturan permainan. Kemunculan predator juga menciptakan tekanan evolusi baru. Sebelum adanya predator, organisme kecil memiliki keuntungan karena ukuran tubuh kecil membuat konsumsi nutrisi menjadi lebih efisien. Namun, ketika organisme lain mulai memakan mereka, ukuran kecil dapat menjadi kelemahan. Salah satu cara untuk bertahan adalah menjadi lebih besar. Ukuran tubuh yang lebih besar membuat organisme lebih sulit ditelan atau dihancurkan oleh predator.
Tapi balik lagi, bukan hidup kalau tanpa persaingan. Di sisi lain, predator juga mendapat keuntungan jika ukurannya lebih besar dibandingkan mangsanya. Hal ini akhirnya menciptakan perlombaan evolusi antara predator dan mangsa, sebuah siklus yang terus mendorong perubahan ukuran, bentuk tubuh, dan kemampuan bertahan hidup. Dari tekanan inilah muncul berbagai inovasi besar dalam sejarah kehidupan, termasuk peningkatan kompleksitas tubuh dan muncullah organisme multiseluler. Para ahli menjelaskan bahwa dua perubahan besar dalam evolusi awal kehidupan, yaitu munculnya eukariota dan munculnya multiselularitas, kemungkinan memiliki hubungan erat dengan tekanan seleksi akibat predasi. Sekitar 530 juta tahun yang lalu, bumi memasuki salah satu periode paling penting dalam sejarah kehidupan, yaitu ledakan Kambrium. Pada masa ini, muncul berbagai kelompok hewan baru dengan bentuk tubuh yang jauh lebih kompleks. Salah satu faktor penyebabnya kemungkinan adanya peran penting predator dalam perubahan ini. Kehadiran predator menciptakan tekanan bagi organisme lain untuk mengembangkan perlindungan dan strategi bertahan hidup. Beberapa organisme mulai menghasilkan cangkang keras, struktur tubuh yang lebih kuat, atau kemampuan menggali untuk menghindari pemangsa. Namun, tetap saja, para ilmuwan sepakat predasi kemungkinan bukan satu-satunya penyebab ledakan Kambrium. Predator lebih tepat dianggap sebagai salah satu kekuatan yang membentuk arah evolusi, bukan sebagai pemicu tunggal dari seluruh peristiwa tersebut. Untuk pembahasan lengkap soal ledakan Kambrium, silakan tonton episode sebelumnya. Kemunculan predator tidak hanya mengubah cara organisme memperoleh nutrisi, tetapi juga menciptakan hubungan evolusi yang terus berlangsung hingga hari ini. Predator dan mangsa saling memberikan tekanan seleksi, kemampuan berburu yang lebih baik, mendorong mangsa mengembangkan pertahanan baru, dan pertahanan tersebut kembali memaksa predator untuk berevolusi. Hubungan ini dikenal sebagai perlombaan senjata evolusi, yaitu proses ketika dua kelompok organisme terus mengembangkan adaptasi untuk menanggapi satu sama lain. Contohnya ada kelelawar dan serangga. Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa dalam kegelapan, tetapi beberapa serangga kemudian berevolusi memiliki kemampuan mendengar sinyal tersebut sehingga dapat menghindari serangan. Hal serupa terjadi pada predator darat seperti serigala contohnya, yang berevolusi dengan kemampuan berlari lebih cepat untuk mengejar mangsa yang juga berevolusi menjadi lebih gesit. Namun, setiap adaptasi memiliki konsekuensi. Kaki yang lebih panjang memang meningkatkan kecepatan, tetapi juga membuat tubuh lebih rentan cedera. Lidah bunglon yang dapat melesat untuk menangkap mangsa sangat efektif saat berburu, tetapi membuatnya tidak dapat mengambil air seperti hewan lain. Alhasil, dia harus minum dari embun di dedaunan. Evolusi bukan menghasilkan kemampuan yang sempurna, melainkan menghasilkan kompromi antara keuntungan dan biaya. Selain mengembangkan kemampuan melarikan diri, beberapa mangsa justru berevolusi menjadi berbahaya. Hewan dengan duri, racun, atau bisa dapat melukai bahkan membunuh predatornya. Beberapa jenis ular misalnya menggunakan bisa sebagai pertahanan, sementara beberapa predator harus mengembangkan kemampuan bawaan untuk menghindarinya. Di sisi lain, contohnya ada ular common garter di Amerika Utara yang berevolusi memiliki ketahanan terhadap racun dari kadal tarika, sehingga mampu memangsa hewan yang berbahaya tersebut. Namun, meski sering dianggap sebagai contoh koevolusi, para ilmuwan juga berhati-hati dalam menentukan apakah suatu adaptasi benar-benar muncul akibat tekanan predator. Beberapa kemampuan mungkin awalnya berkembang untuk fungsi lain, lalu kemudian dimanfaatkan sebagai pertahanan. Kemampuan mendengar pada beberapa serangga misalnya telah ada sebelum munculnya kelelawar dan awalnya digunakan untuk komunikasi, tetapi kemudian kebetulan membantu mereka mendeteksi predator. Selain itu, tidak semua perlombaan evolusi terjadi secara ekstrim. Banyak predator merupakan pemburu generalis yang tidak bergantung pada satu jenis mangsa saja, sehingga perburuan pada satu spesies mangsa belum tentu memberikan tekanan besar bagi predator tersebut. Jadi intinya, selalu ada variabel lain yang membuat kehidupan ini menjadi sangat kompleks. Predasi adalah salah satu pendorong evolusi terbesar yang membentuk kehidupan di bumi.
Mungkin jika miliaran tahun lalu para sepuh mikroorganisme tidak berevolusi untuk memakan satu sama lain, kehidupan tidak akan pernah sampai pada titik ini. Dan mungkin kita juga tidak akan pernah ada. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video, mari kita bacakan pesan dari para pendukung di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Mas Van. Lanjutkan para admin sekalian. Hah? Emang adminnya ada banyak ya? Kemudian dari Muhrizki. Semangat terus bang. Terima kasih. Kemudian dari Ilham Akbar. Semoga sehat selalu. Amin. Semangat terus kontennya. Sangat informatif. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan dukungannya. Tentu saja dukungan ini akan sangat berarti bagi kami dalam membuat konten-konten ke depannya.